Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 175. Garis mendatar di bawah itu yaitu 4 baris dari garis mendatar. Sedikit kita ulang karena berhubungan yang akan kita bahas. Dan ketahuilah bahwa kedudukanmu, derajatmu atau nilaimu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu sendiri, apakan lagi di daerah atau negerimu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, kemudian dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia, di mana aja kita berdiam, apabila tujuan karena semata-mata dunia, nah ini tidak akan tenang. Profesi kita sebagai apapun Bapak Ibu tidak akan tenang kalau tujuan hanya semata-mata dunia. Dunia ini berubah-ubah. Dimanapun sugihnya manusia di dunia ini, ujung-ujungnya tetap ditinggal pesugihan itu. Ada kekhawatiran kayaknya hendak meninggal, harta nang banyak nih kemana? Yuk. Di mana aja sugihnya manusia kita ambil sugih. Sakit-sakitan sudah baik gue si sugih ini ada menikmati lagi. Gimana hendak menikmati, makan yang enak aja nggak enak walaupun sugih. Karena sudah sakit. Yuk. Apabila hidup tujuan semata-mata dunia dan tujuan hanya sugih semata-mata. Nih di sini dalam kitab ini kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu dimanapun kamu berada, di kawasanmu sendiri, di rumah kita aja kita bisa kada tenang. Kalau semata-mata tujuan hidup semata-mata dunia. Mana ada orang tujuan dunia itu tenang? Di mana? Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempat ujian. Kita diuji dengan keimanan, kita diuji dengan keislaman kita. Ngapain kita pakai tujuan dunia yang tidak menenangkan kita ini? Karena baru gimana supaya tenang? Kalau ambil contoh tadi, sugih. Sesugih-sugih manusia, atap kada tenang. Kenapa bisa kada tenang? Karena tujuan dia hanya semata-mata sugih. Banyak ada orang-orang kaya raya Bapak Ibu bunuh diri. Banyak enggak orang yang kaya raya dibunuh? Banyak enggak? Banyak. Siapa orang yang terkenal terkaya di dunia? Ujung-ujungnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum lagi meninggal dunia, sudah rebutan ahli warisnya. Bahkan terjadi pembunuhan, berebut kekayaan semata-mata saja. Nah itu Pak Ibu itu. Yang satu merencanakan untuk membunuh, yang satu merencanakan untuk meminumi racun. Juga enaklah. Aturannya gini. Nah ini aturannya. Berusaha misalnya kita. Rezeki bagus. Lebih bagus lagi hubungan kita sama Allah. Hai hartaku. Aku bahasa kita mati-matian menguasai kamu. Sekarang kau harta aku kuasai. Aku harus menguasaimu. Bukan kau menguasai aku. Aku nggak mau diperbudakmu hai harta. Tapi aku permainkan kau hai harta. Jangan kau harta yang mempermainkan aku. Itulah hebat.
dipandiri harta tuh, depandir lah bisa lah. Untung Pak Ibu ahli waris beriman, kuat iman, kuat Islam. Ini kalau lambat meninggal kada sugih kita. Nah, ayo kayak apa? Ini guru-guru yang hadir di sini. Bisa lah orang minta hitungkan warisan, ahli waris belum meninggal lagi. Ahli waris belum meninggal, minta hitungan warisan. Datang ke rumah ulun. Kebetulan kan rumah tuh para rumah sakit Ratu Jeleha. 3 orang laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ulun bersapu-sapu di muka rumah itu. Pin Guru Udin lah. Guru Udin siapa yo? Udin banyak. Guru Udin, Guru Sukri. Oh iya. Masuk. Ada apa? Kami ini guru Bapandipati di rumah sakit. Oh, lalu ada orang di situ masalah warisan kami pandiran. Coba tanyakan sama Guru Udin, kita hitung akan. Oh, orang mana pian? Orang Hulu Sungai aja sudah. Rujukannya ke rumah sakit Ratu Juleha karena ulun diam di Matapura. Oh ya, ambilai pulpen, minta hitungan warisan. Pemilik harta siapa? Abah Pian kan? Inggih abah kami guru. Abah Pian sudah meninggalkan? Belum guru. Kenapa mau belum? Minta hitungan warisan. Ulun kalau salah jawab bahaya nih. Tidak ada hitungan warisan. Itu jero ulun. Nggak ada, nggak boleh. Hitungan warisan tuh Pak, kalau pemilik harta sudah meninggal atau juga setelah meninggal ada nggak hutang almarhum, bereskan dulu penyelenggaraan jenazahnya, baru ada hitungan. Oh, ada nggak utang piutang almarhum? Itu jakanya kayak ini lu menjawab lah, tidak boleh ada hitungan warisan selama selama pemilik harta masih hidup, kecuali meninggal baru ada hitungan. Dimatiin bubuhannya enak. Kalau jawaban ulun seperti itu kayak Pak? Ayo. Utang piutang. Nah, ulun arahkan cabang akan ulun dulu. Artinya ulun campur jawaban itu. Dan memang seperti itu. Nggak bisa ada hitungan warisan kalau orang pemilik harta masih hidup. Satu. Yang kedua, ada utang piutang. Beres nggak utang piutang? Kemudian penyelenggaraan jenazahnya itu di mana dimakamkan. Kalau di Mahabbah, Martapura sekitar 30 jutaan. Kalau di Muhibbin sekitar 10 jutaan. Biriskan itu dulu Pak Ai. Nggak ada hitung-hitungan warisan di sini. Karena almarhum pemilik harta pertama masih hidup. Utang piutangnya kan nggak tahu lagi kan. Nah belum ada gitu ya guru. Ribet ya? Ribet Pak. Nggak bisa dihitung dulu. Oh. Nah, lalu ngomong, gak bisa dihitung. Guru, kalau kami ingin tahu dulu, guru gimana? Gak bisa, Pak. Ingin tahu, ulun belum tahu. Pian ini berapa orang ada saudara? Kalau ada saudarinya juga perempuan gimana? Oh, gitu ya, Pak. Iya. Nggih, jalur berilaan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ulun salah jawab direncanakannya pembunuhan kayaknya tuh. Tenanglah. Tenang ada tenang. Rumah mewah, berapa harga rumah? Mobil mewah, berapa harga mobil? Menikmatilah kalau sudah sakit. Maaf nang hadir. Ini kita penting jawab Pak Ibu. Kita menikmati yang kita miliki, itu yang sebenarnya nikmat. Kalau yang kita nikmati hanya kita yang kita miliki belum kita nikmati, itu dinikmati orang nanti.
pian punya kendaraan, pian pakai pengajian, itu harta yang pian nikmati. Pakaian yang pian pakai, itu yang pian nikmati. Harta yang pian miliki, pian nikmati untuk sedekah, untuk membantu orang, itu nikmat. Tadi pengumuman Senin depan, apa namanya, ada yang datang untuk tentang Palestina. Mudahan Palestina cepat merdeka, amin. Israel cepat hancur, amin. Bawa duit minggu depan. Gurudin bang, ulun ada pengajian di lain. Ayo, mumpung Pak Ai buai. Bawa uang minggu depan. Kan ada tadi kalau penggalangan dana. Kasihan Bapak Ibu, Palestina masih diserang. Kita nggak boleh buta. Kita saudara kita itu. Presiden kita yang baru, Presiden Prabowo, mudahan bisa ikut andil di perdamaian dunia, amin. Nah itu Pak Ibu penting juga. Kita berdoa, jangan berangkat ke sana. Membawa apa bin berangkat ke sana? Serang Israel itu dengan doa. Jangan tinggal doakan Allah Maha Kuasa. Menang kalah itu rahasia Allah. Yang penting kita berpihak sama siapa? Apa kontribusi kita? Doa mainkan. Nah, yuk Bapak Ibu. Penting benar Pak Ibu. Nah, kemudian jabatan Bapak Ibu, ujung-ujungnya jabatan tuh pensiun. Pak Presiden Jokowi aja pulang ke Solo. Pulang sudah. Ya kan? Sudah pulang belum? Masih di istana? Pulang. Ya kan? 10 tahun beliau memimpin negeri Indonesia. Ujung-ujungnya pulang. Pulang semua. Masa di Istana Merdeka selamanya? Gak bisa. Prabowo pulang kayaknya. Guru Udin pulang. Pulang juga. Masa ulun di masjid Miftahul Khair aja berdiam? Pulang juga. Semuanya kita pulang. Apalagi Bapak Ibu, jabatan. Ketampanan, kecantikan, nggak bisa. Dia akan pudar seiring waktu. Ratu kecantikan sekarang nenek. Jadi nenek. Nah, yang tampan-tampan pemuda-pemuda sekarang jadi kai. Senyumnya seksi. Apa sekarang? Pasti. Nah, semuanya Bapak Ibu. Lihat. Apa yang kita banggakan? Kecuali Bapak Ibu, kita misalnya mendapatkan harta kita misalnya banyak, kita kuasai harta kita. Hai hartaku, aku dapatkan susah payah, setelah aku dapatkan dan aku miliki, aku permainkan. Jangan kau mempermainkan aku nggak mau jadi budakmu. Nah mantap. Jadi pejabat, hai jabatan, mumpung aku menjadi pejabat, kau kupermainkan hai jabatanku untuk kebaikan dunia dan akhiratku, untuk kebaikan negeriku, untuk kebaikan daerahku. Mumpung aku menjabat, sebelum selesai jabatanku, aku permainkan kau jabatanku, jangan kau mempermainkan aku. Bagusnya. Ayo yang hadir-hadir. Harus seperti itu. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Apabila sudah hasanah itu kan kebaikan. Dunia yang kita hidup ini hasanah enggak? Baik ada. Kalau enggak baik enggak bisa. Mencelakakan kita. Baru kita wafil akhirati hasanah. Setelah itu baru wakina azabannar. Kemudian
dalam kurung, dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nah, kesenangan aja, bersenang-senang terus hidup di dunia nih, ujung-ujungnya paling tetap nggak tenang, nggak senang juga. Bagaimanapun kita cari hiburan Yujar, hiburan itu paling sebentar aja, sekejap aja, karena sedih lagi. Coba ingat Allah, bawa beribadat, bawa kegiatan-kegiatan yang positif, yang arah keagamaan, yang bernilai positif, kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain, baik untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu kesenangan yang abadi. Asal arahnya ke situ. Apabila arah hidup di dunia untuk kebaikan akhirat, pasti orang itu tidak akan sedih selamanya. Bayo, belum ada akan pian. Maka akan terluput bagimu kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat, di sisi Tuhan sekalian alam. Arti kerajaan ini kenikmatan, kekuasaan yang Allah akan berikan kepada hambanya, kita tidak akan dapat. Kenapa? Karena tujuan kita hanya dunia, bukan tujuan kita untuk akhirat. Berarti hidup di dunia ini gimana untuk menjadi kebaikan akhirat, maka dunianya itu sudah bernilai akhirat, karena dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Nah, berarti kita selama hidup di dunia ini tujuan kita apa? Ada tujuan. Misalnya Bapak Ibu, kita di sini pengajian setengah bulan sekali, alhamdulillah, setengah bulan sekali. Nah, lalu pian berniat minggu depan aku hendak hadir mendengarkan Syekh siapa tadi yang datang menceritakan tentang keadaan Palestina. Palestina itu Pak Ibu ada Masjidil Aqsa di situ. Kalau Palestina itu merdeka, kita enak Bapak Ibu ke sana sembahyang. Karena ada hadis Nabi, siapa yang sembahyang di Palestina di Masjidil Aqsa, dia seperti 2 rakaat sembahyang di Masjidil Aqsa, dia seperti sembahyang 1000 rakaat. Kalau dia sembahyang sunat 2 rakaat di Masjidil Haram, dia seperti sembahyang 100.000 rakaat. Kalau dia sembahyang di Masjid Nabawi, dia seperti sembahyang 10.000 rakaat. Yuk, 100.000 rakaat di mana? Di Masjidil Haram. 10.000 rakaat di mana? Di Masjid Nabawi. 1.000 rakaat di mana? Di Masjid Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran itu ada. Negeri Palestina itu Bapak Ibu, ada Masjidil Aqsa di situ. Jangan kita Pak Ibu kita berdiam, lewat doa. Nah, lalu kita berniat malam Senin depan itu setengah bulan seminggu lagi kita niat untuk menghadiri. Nah, di situ pun sudah ada nilai ibadatnya, perjalanan hidup dari malam Senin ini untuk menuju malam Senin berikutnya. Nah, ada nggak rencana aku hendak hadir, aku hendak menyumbang. Nah, di perjalanan hidup pian mulai malam Senin ini menuju malam Senin depan sudah ada rencana mengerjakan kebaikan. Perjalanan pian sudah dijembatani jembatan niat kebaikan. Atau gini Bapak Ibu, aku nih umur sudah berapa? Kira-kira aku nih di dunia ini berapa tahun lagi hidup? Itu harus kita perhitungkan. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung orang. Kita harus hitung-hitung. Kita Bapak Ibu kada selamanya seperti ini. Ada yang nggak hadir, ada yang hadir, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang sehat, ada yang sakit, kan pasti itu silih berganti. Nah, berarti kita Bapak Ibu, ini kesimpulan dari kitab yang kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, arahkan hidup ini untuk kebaikan akhirat kita. Itu aja pesan. Jangan lupa wafil akhirati hasanah, berarti kita harus Rabbana atina fid dunya hasanah. Arahkan hidup ini untuk kebaikan akhirat kita. Itu mewarnai cara kita hidup di dunia.
Itu aja Bapak Ibu. Arah baik akhirat kada. Pian ini dari mana-mana datang. Kita ketemu di sini setiap malam Senin setengah bulan sekali. Yang penting kita sama-sama bertemu dalam kebaikan. Mudahan sebab kita seperti ini Allah meridhoi kita, Rasulullah mencintai kita, bersama kekasih Allah itu Rasulullah kita masuk surganya Allah. Amin. Itu aja niat. Kalau hanya semata-mata sugih rugi. Kalau sugih arahkan untuk pesugihan itu untuk menuju kebaikan akhirat kita. Kalau berpangkat sudah dapat pangkat, arahkan mumpung berpangkat untuk kebaikan akhirat kita. Kalau kurangnya menuntut ilmu, arahkan ilmu itu untuk kebaikan akhirat kita. Sampaikan kebenaran, sampaikan yang benar begini, yang salah begini. Nah itu Pak Ibu caranya. Yang masih anom pemuda, kuasai ilmu pengetahuan. Karena setiap hari ulama tuh makin hari makin berkurang. Nggak ada ulama tuh makin hari makin berbanyak. Ayo. Nih, nang anom-anom, bukan tahfiz hafizul Quran. Jangan terpengaruh ikam bukan nyai lawan dunia. Kuasai ilmu, dunia tuh mudah aja. Dosa ikam memikirkan bibinian banyak. Nah, ulama madai nang anom-anom nih. Makin hari bibinian tuh makin banyak, lalakian makin hari makin sedikit. Sensus penduduk pian hitung situ. Ibu-ibu. Itu penting kuasai Quran, kuasai fikih, tauhid, tasawuf. Di manakah orang memakai terserah, yang penting berilmu untuk diri kita. Dipakai orang ke ilmu tuh enggak kah? Jangan dijadikan tujuan itu. Ini Allah yang memprogram, bukan kita. Kita hanya berusaha berikhtiar. Nah itu Pak Ibu tujuan. Nah terjemahan ini diselesaikan pada hari Kamis 16 Rabiul Awal 1414 Hijriah bersamaan dengan 6 September 1993 Masehi jam 11.30 pagi di Zawiyah Ghazaliyah di Masjid Jami' Bani Umayyah, Damaskus, Syria. Ini guru Fahmi Zamzam ini menerjemahkan ini di Syria. Karena guru Fahmi Zamzam ini adalah beliau termasuk pengajiannya Asia Tenggara. Di Malaysia ada pengajian. Nah, Singapura beliau punya pesantren namanya pesantren Yasin kalau di Banjarbaru, di Guntung Manggis. Di Malaysia ada, di Kalteng ada juga. Nah ini beliau. Dan termasuk guru Fahmi Zamzam menerjemahkan ini murid kesayangannya Guru Sukri. Guru Sukri. Beliau sekolah juga di India. Seangkatan beliau Syekh Nurdin Marbu. Alim juga tuh beliau itu. Syekh Nurdin Marbu. Sama-sama orang Hulu Sungai. Zawiyah Ghazaliyah itu ialah sebuah kamar. Nah, Zawiyah itu apa? Zawiyah Ghazaliyah itu arah kepada pengarang kitab yaitu Imam Ghazali. Ialah sebuah kamar di Masjid Jami' Bani Umayyah yang telah dijadikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an sebagai tempat beliau bersunyi diri, berkhalwat, beribadah. Jadi kita berkhalwat, beribadah untuk beribadah dan mengarang kitab. Ibarat kita dahulu tuh Pak Ibu, masjidnya di pojok tuh ada kamar kecil untuk beliau beribadat. Karena di masjid itu beliau pengajian. Ibarat rumah tuh ada kamar khusus. Nah itu tuh. Ini Imam Ghazali mengarang kitab di Zawiyah beliau itu mengarang kitab Ihya beribadah.
Ada tempat khusus ulama-ulama itu untuk ibadat. Ulun melihat guru Sukri, ada kamar khusus sidin ibadat. Guru Makmun ada, ulun melihat khusus. Atau Pak Ibu misalnya pin di rumah senang pin boleh sembahyangnya di pojok situ misalnya di rumah. Nah itu tuh jauhiyah dia namanya. Tapi kada di kamar, di ulah kamar kada. Tapi pin di rumah tuh di mana yang pin sering sembahyang. Nah itu bisa juga jauhiyah marahnya. Siapa misalnya Guru Sarni misalnya, Zawiyah Sarniyah misalnya, di situ misalnya Guru Sarni misalnya rumahmu di situ situ arah ke kiblat misalnya ikam di pojok situ sembahyang sama istri misalnya di situ sering baca Quran di situ ngulangi hafalan di situ membahas kitab di situ itu zawiyah dinamai zawiyah sarniyah misalnya. Ulun di rumah tuh ada tapi ulun di kamar ulun ada situ apa kitab-kitab ulun di kamar juga anaknya Pak Ibu misalnya situ ulun sering beribadat ya membahas kitab membuka-buka kitab mencari dalil-dalil Pak Ibu perbandingan kitab pemahaman begini dalam kitab ini sering ulun duduk di situ. Nah itu namanya mungkin zawiyah udiniyah misal. Nah itu tuh karena ulun dipanggil Udin kan Udiniyah bisa. Siapa di sini misalnya Khairul, Zawiyah Khairuliyah, Zawiyah Jamaliyah, misal. Ah, terserah aja pia. Itu tuh penting ya Pak Ibu. Ada tempat khusus untuk kita beribadat di rumah kita itu. Kalau Imam Ghazali di masjid Damaskus Syria yang ISIS tuh Pak Ibu. Nah, ada aman kita. Kalau ke sana sekarang nih nggak aman. Tergantung nih. Nah lalu ulama-ulama tuh Pak Ibu kemana-mana tuh hendak membuka melihat sejarah-sejarah dunia Islam. Kalau pin ada duit apalagi banyak duitnya sempatkan Pak Ibu ziarah ke Imam Bukhari di Samarkand. Nah jangan ke Amerika siapa yang diziarahi. Itu untungnya orang berduit nang berilmu, orang berduit dan takwa. Orang berduit dan takwa. Bagus Bapak Ibu, kita ziarah ke Imam Ghazali. Nah, kita ziarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, Irak. Ayo. Syekh Abdul Qadir Jilani kita ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir. Itu Pak Ibu. Mudahan kita sugih berduit dan digunakan untuk akhirat. Amin. Nah itu Pak Ibu berniat. Kalau sugih kada untuk akhirat rugi. Ahli waris sujud syukur. Nah ini penting lawan kita nih. Nah kemudian siapa Imam Ghazali? Nah di sini nih dalam kitabnya ada. Aja kitab tuh Pak Ibu pian harus tahu riwayat pengarang kitab itu supaya kita lebih cinta, lebih yakin, lebih semangat mengamalkan isi kitab karena kita tahu siapa pengarang kitab ini, biografinya bagaimana. Itu penting. Jangan asal membaca kitab, teliti dulu pengarangnya siapa dulu. Di sini ada disebutkan riwayat hidup Imam Ghazali radhiyallahu an. Beliau lahir 450 Hijriah, meninggalnya 555 Hijriah. 505 maksudnya. 450 Hijriah beliau lahir, meninggalnya 505 Hijriah. Kalau Masehi 1058 Masehi, meninggalnya 1111 Masehi. Berapa tuh umurnya tuh? Umur Imam Ghazali berapa nih? 505 kurang 450. Buka peng HP berapa? Berapa? Umur Sidin?
505 kurang 450. 5. Nah, kada sampai 60-an umur beliau. Ayo Bapak Ibu, umur Rasulullah 63 wafat. Kada sampai 60 Pak Ibu, tapi beliau menjadi ulama besar. Berkahnya, karangannya mendunia, terkenal ke Ihya Ulumuddin. Ayo, ada Pak Ibu orang tuh umurnya Pak Ibu kada panjang, tapi ilmunya mendunia, berkahnya. Itulah waktu orang tuh berkah, umur orang tuh berkah. Datu kalampayan ini sesuai umurnya panjang, karangannya berkah. Datu kalampayan berapa umurnya? 105 tahun. Sesuai umur panjang berkah. Imam Ghazali ada sampai 60-an umur. Yuk Bapak Ibu, 55 lah. Ya Allah. Tapi karangannya mendunia Imam Ghazali. Kayak apa guru maka seperti itu ya guru. Nah Bapak Ibu, hidup nih kita cari yang berkah-berkah aja. Dunia kita tetap kita usaha ikhtiar, akhirat pun kita berusaha berikhtiar juga. Usaha ikhtiar dunia untuk kita hidup di dunia, usaha ikhtiar kita akhirat untuk kekal abadi. Jadikan dunia untuk nilai akhirat, maka dunia itu jadi akhirat juga. Nah, umur kita berapa? Jangan buang-buang waktu. Ini waktu ini berkah enggak? Kebaikan kan untuk kita, kebaikan. Buang waktu jangan. Harus kita yang mengatur Pak Ibu. Bujuran tuh ya. Jangan buang-buang waktu. Kita yang mengatur waktu. Sempatkan beribadat, sempatkan menuntut ilmu, sempatkan istirahat. Kalau kita yang ngatur waktu kita. Jangan kita dipermainkan waktu. Kada terasa aja maghrib, kada terasa zuhur. Pian banyak buang-buang waktu. Kalau kada terasa Nah, ini Pak Ibu. Nah, gimana Imam Ghazali? Umur beliau 25 tahun. Imam Ghazali radhiyallahu an adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung, pemikir. Bergelar Hujjatul Islam, argumentasi umat Islam. Dan telah mendapatkan gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Hujjah itu bahasa kitanya argumentasi umat Islam. Pemikirannya luar biasa, mempengaruhi dunia Islam. Di antara tokoh terkenal dunia Imam Ghazali. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang yang bukan beragama Islam. Kayak Bapak Ibu. Ilmunya sangat luas, pengalamannya dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Tapi ingat Pak Ibu, Imam Ghazali bukan hanya ahli tasawuf, beliau ahli fikih juga, ahli tauhid juga. Ada karangan beliau Wajiz, Basit, ada fikih itu. Imam Ghazali punya karangan. Ada lagi Mustasfa, ahli usul fikih. Beliau ahli bidang fikih. Beliau ahli tauhid. Tapi yang menonjol di akhir-akhir umur beliau semata-mata mengkhususkan untuk mengarang kitab tasawuf. Nah, Bapak Ibu. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Asal orang yang bersih hati. Kitab Ihya Ulumuddin, ulun belajar sama guru Muaz, sama guru Sukumpul, kitab Ihya itu sama guru Sukri. Kitab Ihya Ulumuddin
Itu luar biasa luas pemahamannya. Entahlah di sini kita membaca kitab Ihya kah, tapi mencari nang terjemahannya nang lengkap. Wah, ada punya terjemahan kitab Ihya yang lengkap 10 jilid terjemahannya. Itu jar guru ulun dinai bagus tuh terjemahan kitab Ihya, kalau kitabnya ini bagus. Nah, kita di sini nang terjemahannya aja nyaman. Tapi tetap referensinya ke bahasa Arabnya. Kitab Ihya Ulumuddin diakui kehebatannya dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Yang anti kitab Ihya hanya satu, Salafi Wahabi. Itu aja. Orang Salafi Wahabi itu mengatakan kitab Ihya itu hadisnya banyak maudhu, palsu aja. Masa Imam Ghazali meriwayatkan hadis langsung ke Rasulullah? Imam Ghazali kan bukan sahabat. Nah, kan gitu. Imam Ghazali itu orang bermimpi langsung ketemu sama Rasulullah. Seperti kasidah burdah Syekh Syarafuddin Al-Busiri, kasidah burdah alhamdulillahi musyikhal min adami thumma salatu ala muqtarifil qidami. Itu langsung dikti dari Rasulullah kepada Syekh Syarafuddin Al-Busiri, pengarang burdah. Nah, dia nggak percaya dengan orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah. Sama Aqidatul Awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani, itu juga adalah dikti dari Rasulullah kepada Syekh Sayyid Al-Marzuki. Lalu ada Aqidatul Awam, lalu ada Qasidah Burdah. Berarti ada yang bukan sahabat langsung ditemui Rasulullah lewat mimpi, langsung diberikan Rasulullah ilmu seperti Qasidah Burdah. Berarti Syekh Syarafuddin Al-Busiri ketemu Rasulullah lewat mimpi. Tapi ada juga yang ketemu Rasulullah ketika dia dalam keadaan tidak bermimpi. Coba hadisnya ada, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Nah, hadisnya, siapa yang pernah bermimpi dengan aku di waktu tidur, dia akan melihat aku di ketika tidak tidur. Itu janji dari Rasulullah. Ulun ada punya manakib-manakib para aulia yang ketemu sama Rasulullah. Termasuk Syekh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Hanya amalan-amalan yang dibaca oleh kita-kita yang hadir nih dari ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan amalan sembarangan. Mata rantainya kuat, karamat. Orang banyak ketemu sama Rasulullah. Ayo yang hadir. Nah, ada nama juriat Rasulullah Khalid Ghazam, juriat dari Ubaidillah yang didustakan oleh Imaduddin. Itu di ketika assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, waktu membaca tahiyat akhir, dia mendengar Rasulullah menjawab di Madinah wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kita setiap tahiyat awal dan tahiyat akhir mengucap assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Rasulullah, kami mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi. Assalamu alaika, kami mengucapkan salam lawan pian wahai Nabi wa rahmatullah, selalu dapat rahmat Allah wa barakatuh dan keberkahan dari Allah. Pasti dijawab oleh Rasulullah salam kita, karena menjawab salam hukumnya wajib. Tapi karena kita nih mungkin masih tingkatan kita belum diberi Allah kemampuan untuk mendengar jawaban Rasulullah, kita yakin aja pasti dijawab Rasulullah. Sebab kenapa guru ya, maka kita belum diberi seperti itu.
kalau kita nih sombong atau riya dapat karamat kalau sombong. Kenapa? Hati kita belum steril. Orang-orang yang diberi karamat tuh Pak Ibu tahu lapian. Inya kada hendak bakaramat. Ternyata diberi. Kalau kita hendak mencari karamat, nah bagus kada bakaramat kalau daripada sombong. Seperti Nabi Musa, enggak tahu tongkatnya tuh jadi ular. Enggak tahu. Lempar tongkatmu jadi ular. Karena menghadapi tukang sihir Firaun. Menunggu perintah Allah, pokok tongkatmu terbelah laut. Kira-kira kita nih kalau punya tongkat Nabi Musa, hari-hari tak pakai. Ada steril hati kita lagi. Nah, Bapak Ibu. Itulah Pak Ibu pentingnya kita tuh membaca manakib orang mulia. Nah, kemudian nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama beliau Muhammad, abah beliau nama Muhammad, kai beliau nama Muhammad. Bagusnya ngaran. Lihat Imam Ghazali itu nama beliau Muhammad, abah beliau bin Muhammad, kai beliau bin Muhammad. Ayo, Abu Hamid Al-Ghazali, abahnya Hamid, berarti ada punya anak namanya Hamid. Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, beliau dilahirkan di kampung Ghazalah. Ghazali itu nama kampung. Makanya Imam Ghazali sama guru sekumpul. Sekumpul itu nama kampung. Guru danau, guru darat, kada depan lagi tetamu guru laut. Guru sungai belum ada lagi. Guru luk bangkai, nah itu ada. Guru gambut ada. Nah itu Pak Ibu. Kalau sudah nama itu tuh beliau tuh termasuk orang terkenal tuh. Artinya diarahkan seperti Syekh Nawawi Umar Al-Bantani Banten. Banten itu kan perwakilan dari orang Banten. Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar. Itu pemberian guru sidin namanya Syekh Sulaiman Kurdi. Hanya gelar itu kehormatan yang diberikan oleh gurunya atau oleh ulama di masa itu. Rasulullah bergelar Al-Amin, ya kan? Al-Amin itu di masa itu mengakui kejujurannya Rasulullah, lalu bergelar Al-Amin. Bukan Rasulullah menggelari diri beliau Al-Amin. Wah, ini orang menggelari dirinya Al-Banjari. Siapa yang menggelari? Ulun jak ada hendak ada wani Al-Amuntai. Gelar itu pemberian dari guru kita atau gelar itu pemberian dari ulama di masanya. Berarti gelar itu diakui oleh orang, bukan kita memberi gelar diri kita supaya diakui orang. Beda. Lah Bapak Ibu lah. Murahan kalau kita tuh menggelari diri kita tuh dengan gelar menurut kita tuh murah. Al-Ghazali At-Tusi di kawasan Tus, sebuah kota yang ada di utara Iran. Nah, Tus itu nama kota di daerah utara Iran. Ghazali nama kampung. Beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin. Nah, Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, coba kita bisakan gak nih? Banyak sekalinya. Ayo ya, kita teruskan lagi sedikit. Dari keluarga yang gak berada juga. Nah, ayo nang hadir-hadir.
Orang sukses tuh harus orang berduit kah? Ada tentu. Tuh Imam Ghazali, beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin, tetapi sangat kuat beragama. Nah, agamanya sangat kuat. Kalau kita membaca sejarah lah ulama-ulama besar, rata-rata dari segi ekonomi sangat berkekurangan. Tapi semangat menuntut ilmu orang itu tinggi. Allah berikan kelebihan. Ulun bertanya lampian, Pak Presiden Soeharto itu dari keluarga apa? Ya kan? Ulun dulu sering membaca sejarah Pak Presiden Soeharto dari petani itu, dari desa kan. Tentu penting juga kita tahu sejarah-sejarah kita Pak Iwan. Zainuddin MZ itu terkenal dai sejuta umat. Itu dari keluarga yang di bawah juga Pak Iwan. Ujuran tepian. Hanya jangan kita tuh diukur harus orang berduit yang sukses kada. Ada orang menyebut Guru Din. Nah, kayak apa pendapatnya? Selamat dan sukses jar. Terpilihnya menteri si anu di dalam masa kepemimpinan Pak Prabowo. Apa jawaban ulun? Belum sukses. Kenapa? Amanah. Sukses itu sudah selesai. Itu sukses. Dipilih belum sukses, amanah jar ulun. Amanah itu selamat atas dilantiknya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ulun belum selamat, belum. Mudahan di kepemimpinan beliau Indonesia lebih baik lagi. Kan kayak itu. Itu caranya. Jangan selamat sukses belum. Karena diangkat siapakah misalnya yang jadi bupati selamat sukses belum. Kalau OTT kayak apa? Sukses lah. Belum lagi. Belum. Ini di akhir hayat jangan di akhirnya. Ayo di akhirnya. Nang dinilai itu di akhirnya, bukan di awalnya, di akhir. Yang tapi banyak berpandir kena ngalih lah. Ayo baca sejarah Guru Sukumpul, bagaimana beliau dari keluarga yang sangat sederhana juga. Sampai Mama Sidin, Mama Guru Sukumpul, kisah orang tua-tua di Keraton Martapura berjualan seperti jamu, kayak bibi jamu. Nah itu beliau ahli maulah, apalagi itu apa tuh nang kayak bulat-bulat tuh apa tuh hirang tuh apa majum. Majum bisa lah makan majum lah. Itu jamu lain tahi sapi, lain mirip ya seperti tahi sapi. Mau ongkosi Guru Sukumpul, tanyakan. Ayo Bapak Ibu, Abah Sidin menggusuk intang sambil mengungkusi anak sekolah. Ayo Bapak Ibu, sampai ditawari oleh neneknya, ikam hai cucuku hendak mengaji kah, bujur-bujur hendak sekolah kah? Ujar Guru Sukumpul di manakib itu, ulun hendak sekolah. Kalau hendak sekolah, fokuslah ke sekolah. Nah, sampai ke itu Pak Ibu, sukses beliau. Luar biasa. Nah lalu apalagi jar? Dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil. Imam Ghazali, Abah Sidin sudah meninggal dunia, berarti sudah menjadi anak yatim. Orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masa kecil, maka kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Nah, Bapak Ibu, pahit getir. Ayo Bapak Ibu,
Coba kita nang hadir-hadir, maaf, kita kalau bisa bakawan, jangan memilih siapapun. Coba kita bakawan dengan orang yang sakit, kita titik punya mata Pak Ibu. Tapi kita bukan meneliti karena dia sakit, enggak. Kita anak bakawan. Banyak kakawanan tuh Pak Ibu minta maaf. Nah, sedikit pun cerita di masa pondok. Ada Pak Ibu KDB iwak pian. KDB iwak nya KDB iwak, kakak ada kau nukar iwak kiriman belum datang. Bemasak nasi cukup, yang penting kau mah ganjal perut. Coba pikiran. Ayo. Ada Pak ini ibu-ibu tahu nih, Bu, kalau kita tuh Bu membasuh beras, Bu membasuh beras, berasnya tuh muncul timbul, itu beras tuh baik kada baik Bu? Hampa lah, berasnya bisa hampa, kasihan nih pondok nih. Sampai ulun tanya, ikam di mana pintar? Ikam dari anu guru Aceh. Oh Aceh kayak ikam buan ikam nih. Tinggi. Kayak pas sulami semalam, abah mama meninggal. Acut. Ikam sini sama siapa? Paman ulun ada mau ngungkusi kami. Paman ikam di mana? Ya Serabutan. Wah, Serabutan. Serabutan itu apa tuh? Kadang-kadang ada gawian lah. Kadang-kadang ada. Nah, lu catat Pak Ibu ini orang nih rajin sekolahnya. Ya selama Almanar tuh bahari itu. Apabila ada saruan-saruan tuh Pak Ibu ya kipayah kah apakah ulun bawainya berdua nih. Yuk jerun kita saruan. Kalau Guru Sukri membawa saruan 40 orang dinlah bawa santri, ulun bawainya berdua nih masuk. Nang bermobil dia pakandiraan ban pundukan kada ulun bawa. Nang kendaraan, nang punya kendaraan sudah kada ulun bawa. Nang punya sepeda, dulu sepeda federal, kada ulun bawa. Yang ulun bawa kada ada punya kendaraan, kada punya sepeda, nang berjalan kaki. Nang ulun lihat sandalnya itu pakai peniti. Nah, kasihan pondok peniti. Ayo peniti. Sarungnya nih ada buai bapak ibu beper. Tahu nggak beper? Siang. Ayo. Ulun cari ipai kekawanan ulun, bukan kita meneliti sakitnya kawan. Terbantulah inya untuknya sekolah. Nah, alhamdulillah Pak Ibu. Kita bersyukur lawan Allah Ta'ala berisi kekawanan yang sakit tapi sukses akhirnya inya. Alhamdulillah. Ada Pak Ibu sambil membica, inya sekolah di Darussalam. Ada ongkos membicainya, bica tuh menyewa orang. Aku guru dinai kalau kada kaina, aku kada kau sekolah kaina, kada kau menamatkan. Iyalah, membicanya. Ulun bulikan ke sekolahan. Bulik sudah imbah johor tuh Pak Ibu makan ulun. Kawan nih kada kau istirahat membicainya. Para maghrib hanya bulik setor lawan pemilik bica. Nah itu Pak Ibu kasihan. Sekarang jadi gurunya alhamdulillah. Ada pulang lundu aja makanannya kasihan. Nang dibuat jamban tuh. Nang seikong behira ngitung umpannya, cocok benar yo nang ini. Nang satu nah mau setengah ember dapat di siangnya lagi anunya asam kamal apa punya jangan tapi dipin bayangkan pokoknya tapi sudah masak nyaman. Jadi tuan guru pinnya alhamdulillah. Nah itulah Pak Ibu perjuangan menuntut ilmu itu kada mudah. Harus merasakan sakit, pahit, getir, cobaan, kadang-kadang panggaringan di pondokan tuh gatalan. Saikong dia betukan batuk semuanya. Nah, itulah di pondok.
Hanya harus sabar. Pada mulanya Imam Ghazali radhiyallahu an belajar di kampungnya. Belajar di kampung dahulu supaya tahu ilmu dalam negeri lokal dulu. Jangan kita langsung jauh, jangan. Pondasi ilmu di kampung dulu dikuasai. Seperti Guru Kasful Anwar sebelum ke Mekah mengaji di kampung dahulu. Supaya pahaman di kampung ini jangan sampai bertentangan apabila kita keluar. Nah, ini langsung keluar sakalnya Pak gue langsung mengharam makan beruku. Jangan, ruku itu hilaf beda pendapat ulama jar ulun. Sebab guru kita beruku banyak ikam datang menimbak paguruan. Guru-guru dulu salah pindah beruku habis orang. Sakal ceramah haram beruku jar. Nah, takjub-takjub guru kasihan. Ini senjata makan tuan lah ini. Nah, itu Pak Ibu kada bijak. Jar ulun hukum beruku itu khilafiyah. Awal hukum mungkin makruh aja, itu aja dulu. Kalau sudah paruh-paruh baru haram. Nah, itu Pak Ibu. Bahkan beruku tuh membantu kadang-kadang memecahkan kitab. Ini mengatin baca kitab lah, lain memecahkan anu kasah lawan amat lain, tuh catur lain lagi itu Pak Ibu. Nah, itulah hanya kita perlu juga mengaji di kampungan dulu, hendak keluar silahkan. Lalu apabila ilmu yang di luar daerah kita pulang, tidak bertentangan dengan ilmu guru-guru kita di kampung. Karena pondasinya sudah kuat. Kalau kita sudah keluar macam-macam tuh pahaman. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, menurut Imam Imam Maliki. Nah, nanti beda-beda lagi Pak Ibu. Nah, insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat, amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat nih, ini bisa 2 kali lagi nih baru tamat nih. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'funi ya karim, wa'funi rahim, wa'funa ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.